Bisa. Selamat pagi. Selamat pagi buat Agirgo. Pagi. Kami dari kelompok Bandung Lautan Api, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah Bandung Lautan Api. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ade, absen 20. Saya Noel, absen 13. Dan saya pegang absen 18. Oke, lihatin dulu videonya ibu. Sejarah Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946 di Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini merupakan salah satu tindakan heroik terbesar rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan kembali oleh Sekutu dan Hinca. Lalu yang pertama adalah latar belakang awal, yaitu setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dengan membonceng tentara sekutu, yaitu Inggris. Mereka datang dengan alasan melucuti senjata tentara Jepang, tetapi pada kenyataan mendukung NICA, Netherlands in this field at Birstaya, untuk mengembalikan kekuasaan kolonial. Sejak kedatangan mereka pada akhir September 1945, suasana kota Bandung semakin memanas. Contohnya ada merampas gedung-gedung pemerintahan, menahan pemuda dari pejuang, dan menuntut Indonesia menyerahkan wilayah Bandung. Pemerintah Indonesia menolak tuntutan itu semua. Lalu ada ultimatum pertama pada tanggal 21 November 1945. Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama yang memerintahkan seluruh pasukan Republik Indonesia dan penduduk Indonesia mengosongkan Bandung Utara dalam 24 jam. Alasannya adalah Bandung Utara dianggap strategis karena banyak fasilitas vital seperti pemancar radio, perkantoran, dan barak militer. Pemerintah RI akhirnya menarik pasukan secara taktis, tetapi harus melakukan perlawanan dari senjata kota. Lalu ada tekanan semakin kuat. Setelah menguasai Bandung Utara, Sekutu terutama NICA semakin agresif, seperti melakukan penangkapan, melakukan penembakan sporadik, mengambil alih rumah dan bangunan. Lalu rakyat Bandung mulai hidup dalam ketidakpastian. Kelompok pejuang melakukan sabotase dan serangan terhadap pos-pos musuh. Selanjutnya, ultimatum kedua, 23 Maret 1946. Pada 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua, yang isinya adalah seluruh pemerintah RI, pasukan tentara Republik Indonesia atau TRI, dan warga sipil harus meninggalkan seluruh wilayah Kota Bandung.
selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 1946 pukul 24.00. Ultimatum ini dianggap melampaui batas karena berarti Bandung sepenuhnya akan jatuh ke tangan penjajah. Para pemimpin militer dan sipil Indonesia berkumpul dan mengambil keputusan luar biasa. Lalu yang selanjutnya, keputusan membumi hanguskan kota. Para pejuang dipimpin oleh Kolonel A. Nasution selaku Panglima Divisi 3 berunding dengan tokoh-tokoh masyarakat. Keputusannya, daripada Bandung diduduki musuh, lebih baik Bandung dihancurkan sendiri. Keputusan ini didukung oleh para pemuda yaitu PRI, Pesindo, Hizbullah, dan laskar-laskar lainnya, masyarakat daerah. Lalu tujuannya adalah untuk agar sekutu tidak dapat memanfaatkan fasilitas dan gedung vital. Yang kedua, sebagai simbol perlawanan total terhadap penjajahan. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan aksi Bandung Lautan Api. Malam 23 Maret 1946, pejuang TNI dan para laskar mulai melakukan aksi. Aksinya itu yang pertama ada menyusun strategi pembakaran. Lalu yang kedua, mengevakuasi penduduk ke daerah Bandung Selatan seperti Majalaya dan Banjaran. Yang ketiga, menghancurkan gedung-gedung yang strategis. Gedung yang dibakar antara lain yaitu ada pabrik-pabrik penting, lalu gudang amunisi, lalu rumah-rumah strategis, lalu gedung pemerintahan dan markas yang berpotensi digunakan sekutu. Pejuang menyalakan api besar di berbagai titik. Kota Bandung perlahan berubah menjadi lautan api yang Selanjutnya ada lagu Halo Halo Bandung. Peristiwa ini menginspirasikan lainnya lagu perjuangan terkenal Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Lagu itu menggambarkan kerinduan sekaligus tekad rakyat untuk merebut kembali Bandung setelah membakarnya sebagai bentuk perlawanan pada musuh. Yang selanjutnya ada dampak peristiwa Bandung Lautan Api. Dampaknya yang muncul itu pertama ada kota Bandung bagian utara hancur besar-besaran. Yang kedua, ribuan warga mengungsi ke Bandung bagian selatan. Yang ketiga, tekad perlawanan rakyat semakin kuat. Dan yang terakhir ada dunia internasional semakin mengetahui bahwa Indonesia serius mempertahankan kemerdekaannya. Dan meskipun secara fisik mereka kalah, secara moral pejuang Indonesia memang besar karena menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kesimpulannya, peristiwa Bandung Lautan Api merupakan bentuk pengorbanan dan patriotisme rakyat Bandung yang rela membakar kotanya sendiri untuk tidak jatuh di tangan para penjajah.
Tindakan ini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat ditawar dan harus dipertahankan dengan cara apapun. Terima kasih.